pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Oke, Ibu Esti bisa menjelaskan, ini sebenarnya kan ada banyak destinasi juga nih yang ada di Indonesia, tapi juga sekarang termasuk yang diunggulkan dari pagar alam. Kenapa begitu, Bu? Jadi kalau pagar alam ini Dempo sebenarnya ya, masuk salah satu dari KSPN kita, kawasan strategis pariwisata nasional. Dan memang kalau kita lihat portofolio produk pariwisata kita tuh alam juga cukup besar prosentasenya, jadi sekitar 35 kalau nggak salah. Nah di alam itu ada eco, ada bahari, terus kemudian ada adventure, ada budaya memang yang paling besar, kemudian ada buatan hanya sekitar 15 atau begitu buatan. Nah ini yang nanti akan kita bahas ini sebenarnya kaitan atau percampuran antara produk alam yang tadi potensi di pagar alam Bu Wali Kota sudah sebutkan. Keindahan dari pagar alam, terus kemudian ada teh plantation, ada gunung, ada kopi, terus ada air terjun, terus ada danau segala. Nah itu nanti digabungkan dengan yang wisata buatan. Yang wisata buatan kita akan adakan motor trail ya, motor trail adventure di Dempo. Nah ini kan kalau motor trail adventure itu merupakan sport tourism juga. Nah ini penggabungan antara produk wisata alam dengan buatan. Nah ini potensi yang di Sumatera Selatan khususnya di pagar alam ini nanti kita mau angkat. Dan menurut Ibu komitmen nih daerah mau menjadikan suatu ikon pariwisata untuk menarik wisatawan. Tentunya kita sangat mendukung untuk kita promosikan. Baik, berarti kali ini untuk para pecinta otomotif mungkin ya Bu ya, mereka untuk bisa menikmati sekalian mereka berolahraga, menikmati keindahan alamnya. Nah ini mungkin ada agenda-agenda apa saja yang nanti bisa dilakukan gitu Bu, selain untuk motor trail ini sendiri di Alam Dempo? Ya, tentunya kalau nanti pesertanya datang ini nanti mungkin Ibu bisa detail menceritakan pesertanya sekarang katanya tambah banyak targetnya dari tahun lalu. Ini sudah ketiga kali. Dan diharapkan tidak saja nanti untuk mengikuti kompetisi ini saja, tapi mereka juga bisa berkunjung, melakukan ke objek-objek wisata yang tadi sudah disebutkan, ke teh, ke air terjun, mungkin menikmati kuliner karena di sana kan dingin, pasti potensi ekonya, vegetable, sayur-sayuran, kemudian bunga. Nah ini mungkin bisa dijadikan, bahkan di sana ada site megalitik. Nah itu yang kita mungkin juga perlu menjadi salah satu objek untuk mengkombinasikan produk-produk wisata yang ada di daerah di samping alam itu tadi. Nah itu yang diharapkan peserta-peserta bisa lebih mengekspos menikmati keindahan alam yang ada di pagar alam. Oke, dan ini kan akan segera dilaksanakan kapan Ibu Ida? Kita akan melaksanakan 27 dan 28 Agustus ini. Dan ini terbuka untuk umum? Betul. Jadi untuk Anda pecinta otomotif khususnya motor trail, silahkan datang ke pagar alam ya, karena Anda akan menyaksikan bagaimana keindahan alam digabungkan dengan olahraga yang bisa memacu adrenalin. Sudah datang peserta-pesertanya atau bagaimana Bu untuk persiapan kedatangan tamu dari berbagai daerah di Indonesia dan juga di luar negeri? Untuk persiapan 90% kita sudah siap untuk kedatangan para tamu, tapi untuk saat ini tamunya belum ada yang datang karena ini masih ada waktu. Biasanya tuh H-2 baru berdatangan. Oke. Tapi pendaftaran sudah dibuka ya Bu ya? Pendaftaran sudah dibuka, ini sudah mendaftar sekitar 600 peserta dan ini akan terus bertambah dan dari 600 peserta itu ada yang dari Malaysia dengan dari Italia. Jauh ya Malaysia sama Italia. Karena ini mereka yang datang itu biasanya sudah pernah datang terus mengajak teman yang lain. Dan ini mungkin bisa dijelaskan ini kali Mas, treknya itu dia yang bikin orang untuk menarik untuk mencoba gitu. Karena sampai jauh-jauh dari Italia bisa datang gitu Bu. Trek seperti apa yang ditawarkan? Jadi treknya ini memang sangat menantang. Jadi para peserta itu selain melewati bukit, melewati jurang-jurang, melewati sawah, melewati sungai. Dan itu yang barangkali bagi para adventure sangat menyenangkan. Dan itu terus berkembang pesertanya sampai kemarin tanggal 20 Agustus yang sudah dijelaskan dari awal tadi adalah 600 peserta. Saya yakin makin bertambah lagi ini gitu. Karena ini kelihatannya sudah mulai mengenal karena ini yang ketiga kita lakukan. Nanti kita teruskan lagi kalau gitu Ibu Ida, Bu Esti ya. Dan juga terutama untuk Anda yang ingin mengetahui lebih dalam lagi atau juga sudah siap-siap terpikir di kepala Anda, iya kayaknya seru juga ya kalau datang ke sana ya. Seperti apa? Kami akan segera kembali.
cinta, aku terpana pesona Indonesia. Kembali dalam Coffee Break masih membahas mengenai pesona alam yang juga luar biasa dari Dempo dan juga dari Pagar Alam ini, di mana akan ada event internasional untuk olahraga motocross. Jadi kalau Anda termasuk pencinta olahraga otomotif khususnya dan motocross juga, silakan Anda datang ke Pagar Alam. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa karena Anda akan bisa menyaksikan bagaimana trek yang digabungkan dari buatan dan juga alam yang begitu mempesona kita. Betul sekali, dan untuk saat ini pun sudah banyak juga yang sudah mendaftar ya Bu ya, tadi sudah ada 600. Dan ini mungkin ada targetnya sampai berapa gitu Bu bisa menampung? Kita membatasi 900 orang saja. 900 orang saja, baik tinggal 300 saja nih berarti ya Bu ya. Dan bertambah setiap tahun karena ini memasuki tahun ketiga ya Bu. Betul ya. ya. Oke, ketika kita bicara mengenai olahraga otomotif di sana, apakah ini cuma ada motocross saja atau juga dari Pagar Alam ini suka mengadakan event-event yang lain Bu? Ada, jadi kita juga beberapa kali melakukan juga off-road untuk mobil di sini. Itu juga mempunyai arena yang cukup menantang dan pesertanya itu memang tidak seperti yang motor ini, lebih banyak motor ini daripada mobil. Oke. Tapi kita akan upayakan itu setiap tahun supaya pendatang atau yang menyenangi ini olahraga adventure ini itu akan terus bertambah di Pagar Alam ini. Karena bukan cuma otomotif berarti Bu ya, ada arung jeram, Betul, Iya, iya. ada ada sungai juga. yang ya. lain-lain Iya, ya. iya. Oke. Jadi bisa di sana selain arung jeram, bisa juga melakukan hiking ke Gunung Dempo, kemudian juga melakukan terbang layang, karena dari Gunung Demponya bisa melakukan terbang layang juga di Pagar Alam. Oh, oke. Iya. Jadi banyak sekali sebenarnya kegiatan Banyak yang bisa sekali, dilakukan di iya. sana. Ya, Bu Esti, dukungan apa lagi yang diberikan dari Kementerian Pariwisata untuk bisa menikmati? Mendukung event ini ya. Iya. Terutama memang kita untuk promosi, untuk memasarkan ini sebagai suatu destinasi pariwisata. Terutama yang menjadi ikonnya itu alam ya, eko, dan ini merupakan salah satu produk buatan itu. Kegiatan kita biasanya untuk promosi kita biasanya integrated, convergent, baik yang di media-media yang paid media yang kita sudah lakukan kerjasama, baik yang di elektronik, cetak, online, bahkan di sosial media. Bahkan kita juga biasa mengundang endorser untuk bisa mengekspos kegiatan-kegiatan ini, dan kita sudah kerjasama juga dengan beberapa endorser. Nah itu yang kita lakukan, dan kita lakukan biasanya waktunya jauh-jauh hari sebelum gitu ya. Jadi pada saat H- berapa ini waktunya kita sudah pada saat event itu nanti kita juga lakukan publikasi, dan bahkan nanti setelahnya kita juga upayakan maintain. Nah itu yang kita lakukan untuk mendukung promosi teman-teman di daerah, khususnya yang punya komitmen, yang kayak kita tahu ini kan Bu Wali Kota udah komit untuk sektor pariwisata sebagai salah satu untuk mendorong pembangunan di daerahnya. Nah, dengan komitmen ini kita bersama-sama pusat, daerah, terus juga ini banyak mungkin teman-teman media, kita harus sama-sama untuk mendukung, untuk mempromosikan destinasi ini, upaya lewat media. Kalau yang lewat eventnya ya salah satunya dengan kegiatan motor trail adventure ini. Nah Ibu Ida mungkin bisa jelaskan Ibu persiapan untuk menyambut ini para wisatawan yang hadir ini, untuk warga sendiri sudah sesiap apakah gitu Bu? Sebetulnya event ini kan ditunggu setiap tahun karena masyarakat sudah tahu, karena di sini selain mereka menikmati para katakanlah di sini para off-roadernya itu sendiri, dan mereka juga bisa mengambil peluang untuk ekonomi kerakyatan. Mulai dari mereka menyiapkan kulinernya, kemudian juga nanti homestay yang akan mereka pakai itu juga merupakan bagian dari yang menggembirakan bagi masyarakat Pagar Alam. Sehingga event ini sangat ditunggu-tunggu. Dinantikan ya. Dan sementara panitia juga menyiapkan trek-trek yang akan dilalui. Oke. Begitu senangnya, begitu antusiasnya masyarakat Pagar Alam dengan event-event seperti ini. Oke, Ibu bisa tolong dijelaskan kalau misalnya ada masyarakat dari daerah lain di Indonesia kalau ingin datang ke Pagar Alam itu bagaimana caranya, Bu? Di sebelah mana itu sebenarnya? Baik, Pagar Alam itu adalah merupakan suatu kota dari salah satu 17 kabupaten kota Sumatera Selatan. Letaknya berbatasan dengan Bengkulu.
Lalu kalau kita melalui jalan darat itu dari Palembang 7 jam, lalu dari Bengkulu itu 4 jam, dari Lubuk Linggau 3 jam. Oke. Sementara kita juga Pagar Alam sudah mempunyai penerbangan langsung dari Halim ke Pagar Alam atau Bandara Atung Bungsu itu hanya 1 jam saja. Oh. Tetapi untuk saat ini kita baru memiliki jam terbangnya baru seminggu 2 kali, yaitu Sabtu dan Senin saja. Insya Allah dengan ada penerbangan ini, bagi yang akan menikmati nanti trail adventures ini bisa memanfaatkan penerbangan yang langsung Pagar Alam atau melalui Lubuk Linggau atau melalui Bengkulu dan melalui Palembang. Baik, jadi sudah mudah sekali untuk dijangkau ya, Iya, Pagar Alam ini Bu ya, Iya. Alam Dempo ini sendiri ya. Karena biasanya kalau tempat wisata itu kalau udah yang bagus-bagus biasanya susah Betul. sekali dijangkaunya. Dan Repot. butuh waktu yang cukup lama gitu Bu. Lupa ya usaha. Iya, usahanya luar biasa pastinya. Iya, dan untuk akomodasi sudah disiapkan juga Ibu ya di sana Siap, ya? kalau akomodasi Homestay, lokal udah siap. Ya seperti kota lain kalau lokal udah siap. Jadi yang baru bagi Pagar Alam itu adalah penerbangan langsung Pagar Alam Halimnya itu ya Iya. yang baru. Tapi kalau yang akomodasi lokal, transportasi lokal sudah siap semua. Semuanya sudah siap ya. Iya. Aduh, kita jadi tidak sabar ya. Pengen lihat hasilnya ini seperti apa gitu Bu ya. Iya. Iya. Nah, nanti kita akan melanjutkan pembicaraan lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Coffee Break. Ragam budaya begitu mengagumkan keelokan alamnya. Oh sungguh mempesona indahnya negeriku. Ku cinta, aku terpana pesona Indonesia. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Coffee Break dan langsung aja kita mau melanjutkan pembicaraan kita mengenai pesona indahnya Alam Dempo ya Ibu ya. Nah Ibu, untuk event ini sendiri adakah kriteria-kriteria khusus yang harus diikuti oleh calon pendaftar Ibu? Sebetulnya tidak ada. Yang penting adalah kesehatan fisik, yang kemudian juga adalah di sini adalah yang mempunyai nyali untuk bertarung gitu, itu yang diperlukan. Suka Karena adventure. tidak semua orang Adventures ya ya. adventure, Betul. olahraga memacu adrenalin yang di sini Iya. diperlukan. Yang berikut tentunya motor yang memenuhi syarat untuk trail itu aja syaratnya. Iya. Iya. Oke. Iya. Dari tanggal 27 Dan 2 hari dilakukan karena rute Sampai kita 29. sepanjang 180 km. Itu akan kita lakukan 2 hari, 27 dan 28 Agustus. 27 dan 28 27 dan Iya. 28. Kamu 2016 punya ini. nyali nggak Mas? Enggak untuk naik motor trailnya, tapi saya punya nyali untuk datang ke sana dan melihatnya. Menikmati pesona indahnya Betul, itu ya. betul sekali. Nah kalau untuk mengetahui info-info untuk event ini harus kemana mungkin Bu? Bisa dijelaskan? Sementara juga melalui Kementerian Pariwisata juga ada, melalui situsnya Pagar Alam itu ada juga, dan kita sudah menyebarluaskan itu baik di majalah-majalah penerbangan, majalah lokal maupun regional, Iya. dan barangkali para Facebooker juga bisa lihat di Facebook, kemudian juga di Twitter, di Instagram kita sudah menyebarkan informasi itu. Iya. Pagar Alam ya Bu ya? Ya, Pagar Sosial Alam. medianya Iya, ya. Oke, lalu juga tentunya pada saat nanti eventnya kan diharapkan bukan cuma peserta yang datang, tapi Iya. juga para wisatawan datang Iya. ke sana Oh, iya. ya. Itu diharapkan kalau dari Kementerian Pariwisata seperti apa Ibu? Kita berharap memang pesertanya tidak saja ini ya dia sendiri, tapi Betul. kan pasti ada timnya. Iya. Dan biasanya kalau bapak-bapak, ibu-ibunya tuh yang suka Iya. Bawa keluarganya bawa sekalian keluarga. ya, menikmati. Jadi diharapkan suaminya atau yang laki-lakinya ikut motor trail, yang lainnya bisa ikut melakukan mengambil paket-paket wisata ke objek-objek yang tadi Oke. punya potensi. Berarti sudah disiapkan paket-paket wisatanya Bu? Iya, ada. Kita kan ada travel-travel yang online yang kita bisa buka. Ya, ada kami tadi sudah coba buka ya, ada beberapa
travel online yang bisa kita buka. Iya. Itu khususnya ke pagar alam Iya, ada oke. ada paket ke sana, ada penerbangan juga, ada akomodasi juga. Dan saya lihat kan kayaknya di pagar alam ada dinas pariwisatanya. Iya. Mereka juga punya Iya, iya, iya. website kalau nggak salah pagar alam humaspagaralam.co.id ya. www.pagaralam.go.id. Go.id. Nah, Pagaralam.go.id. ya itu juga banyak informasi mengenai pagar alam dan kami punya Indonesia.travel, ada Facebooknya, ada Twitternya. Ini biasanya kita sejalan. Kalau kita promosikan ini, informasi ini juga ada di Indonesia.travel Ya. website ya. Oke. Targetnya tadi tentunya meningkat terus wisatawannya. Ya. Nah, dan tidak saja nanti ke pagar alam, nanti berkembang ke daerah lain karena biasanya kalau pariwisata itu kan borderless. Kita tidak hanya bisa mempromosikan satu, tapi nanti diharapkan daerah-daerah lain yang di sekitarnya bisa juga Nah, mendukung. bicara soal meningkat terus nih, Vi, ini juga tidak kalah penting nih. Setelah nanti wisatawan makin banyak, tentunya juga diharapkan investor berdatangan. Tentu. Iya. Apa Pasti harapannya, ya. Ibu Ida? Supaya investor ini akan meningkat, ini salah satunya akan kita jadikan, pertamanya adalah event tahunan. Ya. Karena kalau kita melakukannya sepenggal-sepenggal, orang kadang datang, kadang tidak. Iya. Gitu. Jadi kan akan kita lakukan event tahunan, tentunya diharapkan investor datang ini mereka bisa melakukan. Vi, silakan berinvestasi. Iya, kita nikmati dulu, kita lihat dulu Betul, pesona betul, indahnya betul. seperti apa nanti ya. Nah, ini Ibu ada buku, kayaknya boleh kita lihat kali ya, Mas. Iya, ini buku isinya menjelaskan semuanya tentang pagar alam. Ada yang ada di Iya. pagar alam itu Berbagai ya, Bu ya. pesona pagar alam ada di sini, Bu ya. Ya, jadi kami khusus ini mempersembahkan buat TV One. Di sini ada gambar-gambar megalit, Megalit. ya, Nah, itu yang merupakan megalit tertua di Indonesia yang salah satu objek wisata yang bisa dan harus dikunjungi untuk seluruh para wisatawan. Oke. Tolong ini untuk menjadi referensi di TV One. Iya. Dan juga kami di sini membawa oleh-oleh. Aduh, Wah, kita dapat oleh satu saya berikan ini buat Ibu Dirjen ini. Iya. Kalau boleh Dan buat Mbak Vivian Mbak aja. Pipi, nggak Mbak apa-apa. Pipi. kita berdua juga Iya, iya, bisa iya, kok, iya. Bu. Ya, ini Berantem untuk dong, untuk Kita- Pak Pipi juga ya, ada. kita Di sini adalah ini adalah kopi pagar alam ini Wah, barangkali ini dia. yang perlu dicicip sama Mbak Pipi Kopinya sama kopi robusta, ya. Robusta. Robusta. Langsung. Ya, jadi kita tidak pakai Oke. mesin tetapi pakai secara Wah, tradisional ditumbuk. yang Itu nikmat lebih itu. harum. Lebih harum ya. oke, Jadi oke. ini kita serahkan buat Mbak Pipi sama Mas Hilbram. Hilbram. Terima Yes. kasih, Bu. Ibu, terima kasih banyak kalau begitu dan ya. juga penjelasan yang cukup singkat tapi menarik sekali mengenai pesona dari pagar alam. Sekali lagi kami mengajak Anda dimanapun Anda berada di weekend ini dari tanggal 27 sampai 28 beramai-ramailah beserta keluarga dan juga kerabat Anda datang ke pagar alam Dempo karena Anda bisa menyaksikan motor trail di sana dan yang paling penting adalah bisa menikmati berbagai macam keindahan yang sangat menarik, sangat mempesona di pesona Indonesia, pesona dari pagar alam. Baik, untuk itu langsung saja kita pamit undur diri. Terima kasih buat Ibu. Nanti kita juga masih ada pembahasan lagi, masih ada tamu lagi ya. Iya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Coffee Break. Terima kasih, Bu. Anda baru saja menyaksikan Coffee Break. Dipersembahkan oleh